Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi dan video kali ini kita akan membahas kembali salah satu aplikasi peminjaman uang online langsung cair. Dan untuk aplikasi pinjaman online yang satu ini masih baru saja rilis. Apakah aplikasi ini sudah resmi terdaftar dari OJK atau masih ilegal? Nanti kita akan membahasnya. Dan di sini, kalau untuk aplikasi pinjaman online ilegal, saya tidak menyarankan untuk teman-teman semua menggunakannya. Teman-teman harus lebih pintar dalam menggunakan aplikasi pinjaman online. Gunakan jasa fintech yang sudah resmi terdaftar dan diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke video kali ini, seperti biasa bagi yang belum subscribe channel ini, silakan bisa subscribe terlebih dahulu dan bisa mengaktifkan tombol loncengnya agar kalau saya update video-video terbaru, teman-teman yang nanti pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke teman-teman, nah aplikasi pinjaman online yang saya bahas kali ini masih memberikan pinjaman dengan proses 24 jam ya teman-teman. Jadi ini adalah salah satu bukti pencairan pinjaman. Jumlah pembayaran Rp400.000 untuk total harus dibayar pada saat jatuh tempo Rp224.000. Oke teman-teman, mungkin teman-teman semua juga penasaran ya untuk aplikasinya. Jadi kita akan langsung saja membahas aplikasi pinjaman online yang masih work ataupun masih memberikan pinjaman. Oke, dari aplikasi pinjaman online yang saya bahas kali ini, kita sudah cek ya untuk legalitasnya. Untuk aplikasi yang saya bahas kali ini masih ilegal teman-teman. Jadi masih ya bisa dibilang ini pinjol ilegal ya, karena saat ini untuk aplikasinya belum resmi terdaftar dan berizin ya teman-teman ya. Dan mungkin dari aplikasi pinjaman online yang saya bahas kali ini, teman-teman salah satu pengguna pinjaman, silakan nanti bisa sharing ya di kolom komentar. Dan untuk aplikasi ini, limit pinjaman dari aplikasi ini bisa mencapai Rp10 juta teman-teman. Cukup tinggi untuk limit pinjamannya ya. Nah, di sini untuk persyaratan pinjaman, pengguna yang mengajukan pinjaman dari aplikasi ini ada beberapa pengisian informasi pinjaman. Dan di sini ada 4 formulir pinjaman yang harus dilengkapi untuk peminjam. Untuk peminjam harus mengisi informasi identitas, pengisian informasi pribadi, pengisian informasi-informasi kontak darurat. Oke, ini adalah pengisian informasi identitas yang mana di sini pengguna pinjaman harus mengisi seperti identifikasi wajah, foto KTP bagian depan. Dan di sini ada salah satu tips untuk bisa dengan mudah di ACC. Nah, ini ada tipsnya ya teman-teman. Tips foto KTP yang jelas ini bisa meningkatkan tingkat persetujuan. Jadi di sini pada saat pengambilan foto KTP-nya ini harus jelas ya teman-teman ya. Dan di sini juga ada pengisian seperti nama sesuai KTP, pengisian nomor KTP ataupun nomor NIK, pengisian agama, pendidikan terakhir, dan status pernikahan. Oke teman-teman, jadi ini untuk informasi identitas. Kalau untuk informasi pribadi, di sini informasi pribadi berupa alasan pinjaman. Dan di sini ada alasan pinjaman yang bisa dipilih ya. Ini banyak ya teman-teman ya. Ada biaya kehidupan, ada penggunaan multiguna, biaya sehari-hari, biaya kuliah maupun traveling ya teman-teman ya. Dan di sini juga harus mengisi pekerjaan saat ini. Untuk pekerjaan ini banyak ya teman-teman ya, pilihannya ya teman-teman ya. Ada penghasilan tiap bulan, tempat tinggal sekarang yang harus diisi. Jadi mengisi informasi-informasi pinjaman ya untuk bisa mendapatkan limit pinjaman. Dan selanjutnya ini ada pengisian kontak darurat.
Dan dari kontak darurat ini, pengguna pinjaman harus mengisi 2 kontak darurat. Nah, ini ada 2 kontak darurat yang harus dilengkapi untuk pengguna pinjaman. Kontak darurat bisa berupa pasangan, orang tua, anak, saudara, kerabat, teman, maupun rekan kerja. Dan setelah pengguna mengisi 2 kontak darurat, selanjutnya di sini ada pengisian informasi bank. Di pengisian informasi bank ini, pengguna ataupun yang ingin meminjam uang dari aplikasinya ini harus mengisi ataupun mencantumkan nomor rekening ya, teman-teman ya. Nah, setelah mengisi 4 formulir pinjaman ini, pengguna pinjaman nanti akan diberikan limit pinjaman. Dan di sini limit pinjamannya cukup tinggi ya, teman-teman. Kalian bisa lihat ini untuk limit pinjamannya bisa mencapai 10 juta rupiah. Oke, teman-teman, mungkin teman-teman juga bertanya-tanya mengenai aplikasi yang saya bahas ya, teman-teman ya. Untuk aplikasi ini kita akan cek. Nah, jadi aplikasi ini masih tergolong APK pinjaman online terbaru. Dan sudah 100.000 download dengan 4.000 ulasan. Oke, teman-teman, di sini bagi teman-teman semua yang mungkin ingin menggunakan aplikasi pinjaman online, terlebih dahulu teman-teman jangan langsung asal menggunakannya ya, teman-teman. Terlebih dahulu silakan kalian bisa cek ulasan-ulasan dari para pengguna aplikasi tersebut. Dan tidak hanya itu saja, teman-teman silakan bisa cek legalitasnya terlebih dahulu. Ingat teman-teman, gunakanlah jasa fintech yang sudah resmi terdaftar dari OJK ya, teman-teman. Oke, teman-teman, ini adalah beberapa rincian produk pinjaman. Rincian produk pinjaman dari aplikasi ini beserta syarat pinjamannya, teman-teman. Dan di sini ada beberapa produk pinjaman. Untuk pinjaman uang tunai di sini limit pinjamannya mulai dari 500.000 sampai dengan 7 juta rupiah. Dan untuk persyaratan pinjaman dari aplikasi ini, persyaratan pinjamannya ini cuma menggunakan KTP saja dan minimal umur 18 tahun. Jadi kalau umur masih misal 18 tahun ini bisa juga ya meminjam uang dari aplikasi ini. Oke, teman-teman, untuk aplikasi ini. Jadi aplikasi ini dirilis 2 Juli 2021 dan aplikasi ini saat ini masih ilegal ya, teman-teman. Oke, silakan nanti kalau teman-teman semua ingin bertanya ataupun teman-teman salah satu pengguna dari aplikasi ini, kita bisa sharing-sharing ya, teman-teman, di kolom komentar pengalamannya menggunakan aplikasi ini. Karena untuk aplikasi ini di sini saya sudah cek ini masih ilegal ya, teman-teman ya. Kalau aplikasi ini masih dengan mudah memberikan pinjaman, yaitu tadi untuk syaratnya ini cuma pakai KTP saja. Dan mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan mengenai pinjaman online terbaru. Dan kalau kalian nanti kurang paham, silakan ya bisa bertanya di kolom komentar. Mudah-mudahan di sini saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua, karena banyak pertanyaan-pertanyaan untuk teman-teman ini yang susah di ACC ya pada saat meminjam uang di aplikasi pinjaman online. Nah, di sini kita akan kasih tipsnya. Semoga setelah menonton video ini kalian bisa dengan mudah di ACC ya, teman-teman. Untuk bisa di ACC di aplikasi pinjaman online cukup simpel, teman-teman. Yaitu tadi, teman-teman harus memenuhi beberapa persyaratan pinjaman dengan lengkap. Tidak hanya itu saja, untuk mengajukan pinjaman di sini kalian ajukanlah pinjaman di jam kerja agar data kalian bisa langsung dengan mudah direspon oleh pihak CS ataupun pihak dari aplikasi, teman-teman. Oke, mungkin itu saja. Jika video ini bermanfaat, silakan bisa share video ini. Dan bagi yang belum subscribe channel ini, bisa subscribe terlebih dahulu dan bisa mengaktifkan tombol loncengnya.